Hai guys, perkenalkan kami dari Idola Traveler. Kami mau jalan-jalan cari brunch nih, kayaknya enak makan yang hangat-hangat. Makan apa ya? Makan soto ambengan aja yuk. Kali ini kami mau makan di soto ambengan yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu dekat BCA. Soto ambengan ini bisa request sesuai keinginan customer loh, mau nasinya digabung atau dipisah. Kalau gue request nasinya digabung dan tambah koya supaya lebih kental. Oh iya, di tempat ini juga ada jualan yang lain loh. Ada jualan jus, sate, dan yang lainnya. Buat pecinta pedas, bisa tambahkan sambal sesuai selera kalian. Jangan lupa tambah perasan jeruk biar lebih segar. Yuk, makan yuk. Mari kita makan. Seporsi soto ayam ambengan ini bisa kalian beli mulai dari harga Rp17.000. Kalau rating dari kami sih 8,5 dari 10 ya. Buat yang mau ke sini, jangan lupa ya, lokasinya ada di depan BCA Jalan Raya Pasar Minggu. Perut kenyang, lanjut jalan. Tujuan kita yaitu salah satu tempat bersejarah yang ada di Jakarta Timur. Di mana tempatnya? Sabar ya guys, lumayan macet nih, mana panas lagi. Nah, akhirnya kita tiba di Monumen Pancasila Sakti atau yang biasa dikenal dengan Lubang Buaya. Nah, kita beli tiket dulu ya di pos security depan. Jangan lupa sediakan uang pas Rp5.000 per orang. Yuk, kita masuk yuk. Wah, ada rombongan anak SD juga. Kita jadi berasa study tour juga nih. Kalian yang pernah belajar sejarah pasti tahu tempat ini. Lubang Buaya terkenal karena menjadi tempat ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi, korban dari peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 lalu. Ketujuh perwira TNI AD itu diculik pada malam pergantian 30 September ke 1 Oktober 1965. Ada kucing. Wah, lucu. Mampir dulu ah. Oke, lanjut lagi ya. 6 jenderal dan 1 perwira TNI itu dibunuh lalu dimasukkan ke dalam lubang kecil di wilayah Lubang Buaya. Nah, begini nih kondisi di dalam lubang buayanya. Kalian bisa lihat lubangnya ada di situ. Inilah lubang tempat ditemukannya ketujuh anggota TNI Angkatan Darat itu. Adapun ketujuh anggota TNI Angkatan Darat itu yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta Suprapto, Letjen Anumerta Siswondo Parman, Majen Anumerta Donald Ishak Panjaitan, Majen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Majen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, dan Kapten Anumerta Pierre Tendean. Di sini kemudian dibangun Monumen Pancasila Sakti atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Monumen yang dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar ini bertujuan untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965. Ada beberapa tempat yang bersejarah seperti Museum Pengkhianatan PKI,
sumur tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi, dan museum Paseban. Inilah dia yang disebut Monumen Pancasila Sakti. Di sini, kita bisa melihat mobil-mobil peninggalan pahlawan revolusi. Cakep-cakep banget ya mobilnya. Sekarang, yuk kita masuk ke museumnya. Di bagian teras ada maket wilayah lubang buaya ini. Masuk ke bagian dalam, ada beberapa foto berisikan tentang kejadian tahun 1965 lalu. Di dalam museum ini menceritakan sejarah pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila, sampai pada pemberontakan kedua yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September. Ada pula beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia.
Sekarang kita sudah memasuki Museum Paseban yang terletak di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981. Di dalam museum ini terdapat ruang relik yang merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik, disiksa, sampai akhirnya dibunuh. Berikut hasil visum dari dokter. Selain itu, terdapat pula aqualang, sebuah alat bantu pernapasan yang digunakan untuk mengangkut jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Di ruangan ini vibes-nya beda loh, berasa merinding pas masuk. Ya, berikut perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti. Panas-panas gini enaknya minum yang seger-seger nih. Cari es kacang merah Tapi kayaknya seru nih kalau sekalian makan pempek. Jadi, kami menuju ke Pempek Palembang Pak Jenggot yang lokasinya berada di Pasar Minggu. Nah, sampai juga akhirnya. Yuk, pesan yuk. Banyak juga ya yang tersedia di sini. Kami jadinya pesan pempek kapal selam, pempek adaan, dan pempek kulit. Selain itu, kami juga nggak lupa pesan es kacang merah.
Sayangnya tapenya habis nih. Yuk, makan yuk. Untuk pempeknya sendiri lumayan pas, nggak terlalu garing tapi cukup empuk. Cukonya mungkin bisa dibuat lebih kental lagi nih supaya lebih enak lagi. Untuk es kacang merahnya enak banget. Kacang merahnya banyak. Mungkin kalau ada tape bisa lebih enak lagi kali ya. Seger banget makan sore-sore panas gini. Oh iya, di sini nggak boleh ngerokok ya. Total pesanan kami tadi itu hanya 88.000 aja guys. Worth it lah dengan harga segitu. Ini dia rating dari kami. Sampai ketemu di jalan-jalan Idola Traveler berikutnya.